Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi israh lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat sehingga bisa hadir pada halaqah malam hari ini bersama guru kita Ustazah Ahli Saharanita. Salawat berserta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan besar kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabatnya dan juga kita semua para pengikutnya semoga mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, langsung saja kita mulai halaqah pada malam hari ini bersama Ustazah Ahlisa kepada Ustazah Tafadholi. Silakan Ustazah. Jazakallahu khairan Ukhti Anjani. Ya, Ki. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'al huda ila yaumiddin amma ba'd. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقه قولنا. آمين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah. Mahdi, kemarin itu kita membahas tentang pengantar sifat ya. Baik, insya Allah kita masuk ya ke sifat yang pertama ya yang disebutkan oleh Imam Ibnu Jazari rahimahullahu taala. Yaitu di sini adalah sifat yang berkebalikan ya atau yang memiliki lawan. Nah, beliau mengatakan di sini Bismillahirrahmanirrahim. Sifatuha ya sifat itu ada jahrun, jahr. Kemudian ada warikhun. Ya, di situ rokhawah. Kemudian mustafil, istifal. Munfatih, infitah. Musmatatun, ismat. Ya. Waddiddaqul. Ya. Adapun lawan-lawannya, nah di sini beliau mengatakan ya beliau menyebutkan satu persatu ya lawannya dari sifat-sifat ini. Pertama sifat jahr ya di sini lawannya mahmusuha yaitu hams. Kemudian di sini ada lawannya rikhwah syadiduha syiddah. Ya kemudian lawannya dari istifal ada di sini wasab'ul ya isti'la. Kemudian lawan dari infitah tadi ada mutbaqah yaitu itbaq. Kemudian lawan dari ismat yaitu muzlaqah atau izlaq ya. Nah, di sini ada satu pasangan sifat ya yang tidak berhubungan dengan sin ya. Sifat apa itu? Sifat yang mana? Bilang ismat. Ya, idlaq dan isma. Jadi dia ini sifat sorfiyah ya. Jadi tidak ada sama sekali hubungan dengan tahsiniyah. Jadi kalaupun tidak dipelajari tidak apa-apa. Ya. Kemudian kebanyakan ahli fonetik kontemporer ya jarang menggunakan bahasa
i'la dan itbaq. Jadi mereka biasa mengatakannya itu kedua sifat ini dengan tafkhim saja. Gitu, tafkhim. Untuk apa ya? Untuk meringkas gitu ya. Jadi dua sifat ini langsung dijadikan tafkhim gitu. Ya. Kemudian di sini Imam Ibnul Jazari mengatakan lawan dari jahr ya. Mahmusuha fahassahu syakhsun sakat. Ya, maka huruf-huruf yang tergolong mahmusah yaitu huruf yang punya sifat hams ya, terkumpul pada lafaz fahassahu syakhsun sakat. Kemudian apa itu mahmusah dan apa bedanya dengan majhurah? Ya. Ulama tajwid dan qiraat memfokuskan pada hembusan nafas yang ada pada mulut ya, sehingga membaginya menjadi huruf yang tadi kita sudah sebutkan ya, di fahassahu syakhsun sakat. Kemudian sisanya adalah yang milik majhurah. Nah, apabila ada nafas yang berhembus deras disebut dengan mahmusah. Adapun apabila kebalikannya ya, ketika huruf itu tidak diiringi dengan hembusan nafas yang deras maka disebut dengan majhurah. Nah, pandangan ulama klasik qiraat terdahulu itu seperti Imam Sibawayh, Abu Amr Ad-Dani, Imam Makki, dan Imam Ibnul Jazari mengatakan bahwa yang tadi kita sudah sebutkan ya, bahwa fokus kepada aliran nafasnya ya. Kalau dia mengalir nafas yang banyak berarti dia mahmusah atau huruf-huruf yang memiliki sifat hams. Kemudian yang tidak mengalir nafas yang banyak itu dia disebut majhurah atau huruf-huruf yang memiliki sifat jahr ya. Tadi yang memiliki sifat hams fahassahu syakhsun sakat. Itu ada berapa huruf? 10. Ada 10. Kemudian sisanya huruf-hurufnya berarti jahar ya. Kemudian kenapa tidak disebutkan jahar di sini huruf-hurufnya? Karena kebanyakan ya. Yang ditulisnya adalah yang paling sedikit agar mudah dihafalkan. Sisanya berarti apa saja coba? Selain dari fahassahu syakhsun sakat. Ada hamzah. Kemudian Ba. ada huruf ba. Kemudian Ba, ta jim, ya. Jim. Kemudian jim. Terus ha. Jim. Kemudian Dal. hmm, Dal. ro, dal. Zai. Dal, Ra, ro, Zai, Bod. zai, dod, do, Nah, kemudian, ro, kemudian ain, Ain, Ain. Oil. Ghain, kemudian qaf, Oil. Qaf, kemudian Of. lam, Lam. mim, Mim. Nun. Nun, Nun. waw, Waw, Waw. kemudian Alif, kemudian Ya. Ya. ham. Ya. Nah, kemudian jadi tadi itu pendapatnya para ulama klasik ya. Jadi belum sampai pada tahap kenapa huruf itu bisa berhembus dengan deras nafasnya. Dan kenapa huruf itu ketika diucapkan tidak berhembus deras nafasnya gitu ya. Jadi di sini berdasarkan kajian ulama fonetik ya, apa yang menyebabkan huruf-huruf itu bisa berhembus deras dan kenapa tidak berhembus deras, yang menjadi sebab di sini adalah keadaan pita suara ya, yang tadi anak kirim ya. Jadi kalau kita bisa bagi itu keadaan pita suara ya secara umum maka setidaknya itu ada 5. Nah ini buat ala-ala ya, kalau Mahat punya gambarnya biasanya di buku-buku ya ada gambar ya. Jadi yang pertama itu kita buat tuh ada keadaan pita suara yang pertama itu terbuka lebar. Nah ini keadaan ketika kita nafas normal, posisi pita suaranya terbuka lebar. Ya kemudian yang kedua dia terbuka cuman tidak selebar yang pertama. Ya. Kemudian kondisi yang ketiga, pita suaranya itu bergetar. Ya. Kemudian yang keempat itu keadaan pita suara ketika mengucapkan huruf H
yang jelas. Jadi dia agak tertutup, tidak terlalu lebar. Ya, kemudian yang terakhir ada pita suara yang tertutup. Nah, yang pertama tadi keadaan pita suara ketika kita bernafas dengan normal ya. Kemudian yang kedua, nah disinilah ya bentuk atau keadaan pita suara ketika kita mengucapkan huruf-huruf yang hams. Ya, kemudian yang gambar yang ketiga, kenapa kenapa nafas itu tertahan ya atau tidak mengalir karena kondisi pita suara yang bergetar. Ya, jadi bergetarnya pita suara menyebabkan tidak mengalirnya nafas ya. Nah, kemudian yang keberapa ini? Yang keempat ya? Oke. Yang keempat, Ustazah. Ketika kita membaca huruf H yang asli, ya, aslinya itu sama dengan kita baca hams yang lain, berarti di pita suara yang keberapa? Dua. Ya, kedua ya. Iya, aslinya itu H itu di pita suara yang kedua. Tapi kalau kita benar-benar samain di pita suara yang kedua, maka akan terjadi yang namanya sifat khofa. Ya, atau samarnya suara, sehingga huruf H itu butuh keadaan khusus. Maka betul dibuka tapi tidak lebar-lebar, jadi lebih sempit ya. Nah, kondisinya itu ada di kondisi pita suara yang keempat gitu ya. Jadi untuk memperjelas huruf H-nya gitu. Nah, kemudian ada yang terakhir di sini pita suara yang tertutup ya, atau secara fonetiknya itu adalah glottal stop ya. Saat mengucapkan huruf apa di sini biasanya kalau tertutup? Hamzah sukun. Huruf hamzah. Nah, Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, jadi ketika kita memahami keadaan pita suara ini, ya akan lebih mudah mempraktekannya. Ya, karena kita fokus kepada apa? Kepada pita suaranya. Ya, oleh karena itu, ahli fonetik kontemporer mengatakan bahwa hams dan jahar itu adalah sifat yang berkaitan dengan pita suara. Ketika mengucapkan huruf hams, pita suara tidak bergetar. Contoh ya misalkan huruf fa. Tidak ada sama sekali getaran pada pita suara. Misal huruf ta. Kemudian misal huruf ha. Ya, tidak ada getaran pada pita suara. Nah, ketika mengucapkan huruf yang jahar, maka ada getaran di pita suara. Contoh misalkan huruf zai ya. Kemudian misalkan huruf apa lagi ya? Huruf za. Ya, huruf zal. Ya, maka terasa sekali ada getaran pada pita suara. Betul atau betul? Ya, betul. Terasa nggak kalau kita mengucapkan huruf-huruf jahar, maka pita suara kita bergetar. Betul? Betul, Ustazah. Nah, gimana? Ah. Oke, nanti kita coba ya. Baik, itu konsepnya sebenarnya. Konsep penting pada hams dan jahar ini. Kalau ketika kita mengucapkan huruf yang hams, maka pita suara tidak bergetar. Ketika kita mengucapkan huruf yang jahar, maka pita suaranya bergetar ya. Begitu. Paham tuh? Insyaallah paham ya. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Awan Ustazah tadi berarti yang nomor 2 Hams, yang nomor 3 yang Jahar ya Ustazah ya. Terus nomor 5 Iya, yang Hamzah. betul. Apa sayang? Iya, main. Oke, tadi kita bahas apa? Bahas hams ya dengan jahar. Ya, kalau hams tadi mengalirnya apa tadi?
Nafas. Nafas. Yang Iya. Nafas. Mengalir nafas ya. Kalau jahar tadi Tertahan. Tidak ada Tertahan. gerakan. Tidak ada aliran ya. nafas. Kalau ulama terdahulu itu ada istilahnya namanya tambahan ada sifat nafkh. Pernah dengar nggak Umma Hati? Enggak pernah. belum. Oke. Nafkh itu artinya tiupan ya atau adanya percikan nafas ketika huruf itu diucapkan. Jadi ulama itu mengatakan bahwa sifat yang jahar ini, huruf-huruf jahar itu ada beberapa hurufnya yang dia itu seperti mirip hams gitu. Nah, sebetulnya itu bukan hams, tapi itu adalah nafkh ya atau percikannya aja. Huruf apa yang dikatakan oleh para ulama itu huruf bod, ya, huruf wo, kemudian huruf dal, kemudian huruf zai. Gitu. Jadi huruf-huruf ini yang cenderung mirip pengucapannya kepada huruf-huruf yang hams. Ustazah jangan cepet-cepet. Apa nafah? Tulisannya gimana Ustazah? Nafkh, an-nafku, nun fa kha. An-nafkh. Jadi ketika mengucapkan misalnya tadi ya huruf apa saja tadi ada 4 huruf, huruf bod, huruf dha, huruf zal sama huruf zai. Kata para ulama terdahulu bahwa huruf-huruf ini mirip pengucapannya seperti huruf hams, tapi dia bukan hams. Itu yang keluar nafasnya adalah nafkh, hanya percikannya aja gitu. Tadi hurufnya dal atau zal? Zal, huruf Zal. gitu ya. Huruf zai kan mirip tadi ya. Huruf wo, huruf bod, gitu. Kalau hari ini, apakah kita mengenal istilah nafkh? Ya kalau ulama hari ini tuh tidak mengenal istilah nafkh itu, ya karena fokusnya titiknya pada pita suaranya bergetar atau tidak begitu. Jadi kalau misalkan kita mengucapkan huruf, misalkan huruf zal, ya semenjak dia itu bergetar pita suaranya, ya tidak ada masalah. Kalaupun ada nafas yang mengalir, ya. Jadi misalkan huruf zal kan tadi masuk pada sifat jahar ya, tidak ngalir suara nafasnya. Nah, yang dipahami oleh para pembaca karena tidak mengalir nafasnya, jadi bacanya gitu. Nah, itu keliru ya. Jadi yang keluar itu bukan hams. Bisa kita baca azza. Nah, itu nafkh itu tadi. Hanya percikannya gitu. Jadi itu bukan hams. Ya. Misalkan zal juga gitu. Kan suka misalkan tangannya itu di ke mulut ya, tangannya untuk memastikan oh kok masih keluar nafas ya gitu. Nah, itu bukan hams, gitu. Itu namanya tadi nafkh. Nafkh. Iya, itu adalah percikannya saja. Gitu. Baik, ada lagi? Kalau tidak ada, kita praktek di huruf hams ya. Ustazah izin bertanya. Tafadhali. Ini tataran praktis Ustazah. Ketika saya sudah dapat contoh dari Ustazah ya, sampai sejauh ini. Kemudian saya di lapangan ketika offline dihadapkan dengan guru yang menggunakan metode yang jauh banget dan tidak bisa menghindar karena salah satu syarat pekerjaan harus ikut halakoh ini. Itu gimana Ustazah? Yang nggak apa-apa. Ikuti saja. Kan itu syarat kan? Iya, tapi Ya, sayangnya jadi belepotan gimana? mulutnya Maksudnya Ustazah. jauhnya itu gimana? Contoh,
contoh ini huruf ikhfa. Semua ikhfa itu tempel di hurufnya. Anta gitu. Anja. Terus untuk dengung, tahanan gunnah itu sama semua, panjang semua. Dari yang akmal sampai yang kamilah sama semua tingkatannya. Pokoknya panjang aja, lama aja gitu. Itu baru Sudah pernah segitu, belum huruf H. Huruf H contoh. Bismillahirrohmanirrohim. Kalau enggak hir, itu belum afdol kan. Terus minasya. Minasya itu harus sampai muncrat, Ustaz. Oh, sudah pernah Mana belajar yang bis- ngajarin, yang ngajarinnya Ustaz. Lihat mulut saya, waduh, saya gimana Oh, gini. Ustaz. Oh, Ustaz ya? Tamam, tamam Ustaz. Ustaz. Hmm. Jadi mungkin gini Bun, ikuti saja. Tapi ketika Bunda mengajar atau prakteknya sendiri, jangan mengikuti Ustadz itu begitu. Lah, saya udah kebiasaan. Jadi kalau saya pas tilawah, saya salah aja Ustaz. Jangan diikutin ya kalau misalnya salahnya itu memang benar-benar beda sekali gitu kan. Terus kan Gitu. pakai ayunan tuh Ustaz. Iya. Mengayun gitu. Ini saya dulu sudah Hmm. sampai sertifikasi, sudah di luar kepala. Kan sekarang sudah dapat dari Ustazah gitu ya. Ketika Mm-mm. udah bertahun-tahun, balik Hmm. lagi ke sini, blank lagi nih, nol lagi, gimana? Repot. Nah, Mbak Sabi, dilatih ya. Masya Allah. Tapi masih sekarang. Iya, karena salah satu syarat Ustazah. Saya juga bingung, nggak ikutan, nggak enak sama pimpinannya. Mm-mm. Iya, alasannya apa juga gitu. Mm-mm. Tapi yang minta maksudnya ikut itu pernah Bunda ajak diskusi nggak masalah atau ada teman yang ini gimana gitu? Kalau yayasan tahu karena saya dekat dengan orang yayasan. Nah, penanggung jawab lapangannya beliau baru kenal saya gitu. Kan saya baru masuk kerjanya sana. Makanya ini aja ikut dulu, sementara ikut dulu gitu. Tapi jangan jangan maksudnya jangan dipraktekkan gitu kan boleh misalnya kita ikut ustazah ini, mana yang kita mau praktekkan boleh apa yang kita sampai ke murid lagi gitu. Kita pilih aja gitu. Ya, kan saya pernah dikasih tahu juga ya sama ustazah gitu kalau ikut holokoh ya ikuti siapa gurunya gitu ya. Saya nih Mm-mm. coba kosongin nih ustazah. Udah nih. Judulnya saya kosongin judulnya ya. Pas ketika baca bagian saya, itu padahal cuma 2 baris ustazah. Mm-mm. Nggak ada yang benar. Gak apa-apa Rasanya belajar pengen dari nungging. ya. Nanti kan lama-lama atau minta ini ketika beliau itu menanya apa materi saya pernah dengar Ustadz gini gitu. Itu bagaimana ya gitu. Pendapat ini seperti ini begitu. Coba pendapatnya beliau seperti apa begitu. Nanti kan lagi. Apa tidak termasuk menyelisihi ya Ustazah? Tadinya saya gatel sih sebetulnya ya. Biar enak aja. Jadi beliau itu menyampaikan tidak ada materi, tidak ada teori. Jadi langsung baca, kamu salah bacaannya gitu. Hurufnya nggak gitu gitu. Gitu Ustazah. Hmm. Tapi yang lain juga ikut ya berarti ya. Kalau yang lain ya eh, yang lain entah ya, orang saya juga merhatiin bacaannya ya ya sama dengan ustaznya kayak begitu gitu. Coba sampaikan aja sama atasannya, Bunda gitu. Seperti ini gitu. Bagaimana kalau saya tidak ikut begitu. Gampang. Mudah-mudahan Berarti diperbolehkan ya. saya misalkan sudah punya amanah saya juga bertalaki dengan ustadz ini begitu. Khawatirnya ya tidak ini maksudnya setengah-setengah gitu. Iya, gak jalan situ, gak jalan sih, gak jalan di yang mentok. Bukan Astagfirullahaladzim. aja gitu. Jadi kalau bisa memang tidak ikutan ya nggak apa-apa gitu. Dicoba dulu gitu.
Tamam Ustazah, insyaallah. Baik Ustazah, jazakillahu khairan. Khairan. Karena memang terkadang tuh kita bertalaki dengan siapa itu bisa merubah kondisi rahang gitu. Maksudnya cara kita baca gitu. Kayak itu pengaruh sebenarnya. Baik, ada lagi? Ya, kita coba ya. Kalau tidak ada yang tanya lagi, coba ya. Tadi yang huruf-huruf hams berapa tadi? 10 ya. Ya, fahatsahu syakhsun sakat. Coba praktekkan kondisi nafasnya mengalir. Siapa dulu nih? Yang pertama siapa ini? Mehela ya? Saya Ustazah. Ya. Coba Gimana Umi. Ustazah jadi? Jadi semuanya itu bunyinya aja. Aliran nafasnya saja. Karena aliran nafas aja otomatis memang pita suara itu pasti nggak bergetar. Jadi Umi sambil pegang pita suara Umi itu di bagian tenggorok. Kemudian baca dari huruf fa berarti ya. Jadi gini. Kita coba rasakan di bagian tenggorokan. Bismillahirrahmanirrahim. Fahattahu syakhsun sakat. Gitu Ustazah. Oke, satu-satu kita Oh, coba gini. Coba. Ada? Fa. Ada? Enggak usah. Kalau diharokati sudah bercampur dengan vokal A pasti bergetar pita suaranya. Jadi kondisi dia ketika bunyi sukun Mi. Jadi udaranya aja. Coba. Gitu. Ada nggak? Ada Ada. nggak getarannya? Ada. Enggak, ada nggak getarannya? Oh, nggak ada nafasnya yang banyak. Nggak ada getaran Ustazah. Nggak ada. Ada ya. Oke. Cukup satu huruf boleh. Yang kedua, Umi Rusnia. Huruf apa itu? Huruf ha Ustazah. Ya, coba. Berarti Ya, ada nggak getaran di pita suara? tidak ada Ustazah. Ada. Lanjut. Saya sudah Mm-mm. yang tak ya. Ya, berarti Apa gimana? asnya Berarti doang? gini, bunyinya aja, nafasnya ngalirnya aja. Oh, Gitu. nggak kedengeran ya? Nggak ada suaranya. Iya, suara nafasnya. Udah bunyi di sini cuma nggak kedengeran ya. Iya, nggak apa. Nah, udah hembusin ya. Iya. Gitu. Kalau as kedengeran, tapi kalau as kayaknya agak ini ya Ustazah. Iya, itu bisa. Gitu. Iya Ustazah. Iya tidak Mm-mm. bergetar dia. Bergetar nggak? Tidak ya? Enggak. Iya enggak Oke. Ustazah. Lanjut. Ongkirnya berapa ya Ustazah? Ada Ustazah, Mi Anna, huruf apa Mi? apa ya, kaf ya Ustazah, Hmm? kaf. Hasahu shin. Huruf Oh, apa itu? oh diurutin. Masya Allah. Ha. Sin. Ha Ustazah. Ya. Hah. Gimana ya bunyinya huruf H? Gini. Kalau kita gini. Kedengeran nggak? Kedengeran nggak? Iya Ustazah. Gitu. Jadi bukan. Nah, itu kan getar pita suara. Iya Masya Allah. Jadi kalau pas kita baca surah Al-Fatihah itu ya, Dina. Itu berlebih ya. Iya. Jadi kan coba lagi. Coba lagi. Mm-mm. Mm-mm. Bergetar Iya. nggak pita suaranya? Enggak ya. Enggak Ustazah. Ya kalau misalkan dikasih harokat ya pasti bergetar. Mm-mm. Baik Ustazah. Lanjut. Jenis saja huruf shin. Shin. Ish. Gimana dah? Ish. Ya banyakin. Shh. Ish. Ya ada nggak? Ada nggak? Enggak getar kan? Ada. Lanjut. Terus. Huruf ho Ustazah. Ya huruf kho. Silahkan. Enggak sih, enggak getar Ustazah. Iya mana? Coba suaranya. Nakutin ya?
Iya, Hah? Gini. Kedengeran nggak? Kedengaran, Ustazah? Begitu. Mm-mm. Iya, Itu azan ya. kayak anak yang mau muntah nggak jadi, Ustazah. Iya, gitu. Kan kalau coba rasain kalau kita berlebih, ada getaran. Ya, ngeluarin dahak itu, Ustazah. Nah, jadi kalau masih baca kok dengan serat yang banyak, nah bisa dilatih seperti itu. Ya, pegang pita suaranya. Oh, harusnya tidak bergetar ya. Ya, rata-rata kebanyakan baca kok pasti bergetar pita suaranya karena terlalu kasar. Lanjut. Selanjutnya huruf sod. Sod Ustazah. What? Gimana? Eh, Gimana? Alf. Alf. Iya. Kita aja suaranya. Panjangin Mi. Coba pita suaranya bergetar tidak? Tidak ya. Nah, ya, kayak ya. Lanjut. Suaranya. Pokoknya holas saja. Lanjut. Uti Lanjut. Adinda. Ya, Ustazah. Uti Adinda. Oh ya, Ustazah. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Babu sifatil huruf. Sinnya. Iya, suara sinnya. Suara sin. Babu sifatil huruf. Sifatuha jahru warisum mustaqim. Jadi, Ya Ustazah. iya. Suara sin. Suara sin gimana? Ya Ustazah. Ya, suara sin gimana? Suara sin sa. Kan. Coba suara gitu. Putih Adinda. Iya Ustazah. Iya, nyimak nggak tadi? Afan, diulang Ustazah. Oke, sin. Suara Sin. sinnya. Sin. Suara sin gimana? Suaranya. Kita suaranya. Itu suaranya Ustazah. Belum mudeng ya. Kayak kita ke Umi atas dulu ya. Ke Umi Iya, Hela Ustazah. ini. Ya, disimak ya. Yuk, lanjut Umi Hela. Huruf sin. Itu Ustazah. Gimana? Dengar nggak Ya, Ustazah? panjangin aja. Oh ya. Ada getaran nggak, Mi? Nggak ada lah. Gak ada lah. Iya. Bagus. Lanjut. Masnya. Nah, Ustazah. Huruf kaf. Kalau kaf itu gimana kalau kaf? Huruf kaf itu gimana, Ustazah? Ak. Kaf itu harus ada kaknya nempel dulu. Iya ya, ada sidanya. Gitu. Jadi naik ke Gitu. kho. Iya. Coba. Hak. Kayak ada di E-nya, Ustazah. Gini. Jadi dia cuman gini aja. Karena dia harus nempel dulu, harus sidah dulu kan. Kalau itu nggak bisa. Iya. Jadi suara apa itu? Lagi. Jadi bingung deh tadi. Kalau kaf Iya. juga karena nempel ya, Ustazah. Kan kah gitu. Kah. Iya. Coba kita sukun aja. Ak. Nah, pas nafas yang keluar apa getaran pita suaranya ada? Sebentar, Ustazah. Ak. Oh, enggak ada, Ustazah. Ya. Oke. Lanjut. Mahal banget ini. At. Oke. Atau kita kasih hamzah deh awalnya. Pas Apa nafas mungkin yang karena itu saja tidak pita suara kan huruf-hurufnya bukan huruf tenggorokan gitu ya Ustazah mungkin ya.
Apa maksudnya? Apa mungkin karena bukan huruf tenggorokan, Hmm. jadi dia tidak bergetar pita suaranya gitu, Ustazah? Karena yang mengalir itu adalah udara, bukan suara. Kalau udara, pita Iya, suara tadi nggak yang bakal. yang berhubungan dengan pita suara, apa kemungkinan dia huruf-hurufnya huruf-huruf yang di tenggorokan itu maksudnya, Ustazah? Nah, gimana Mi? Kan ada huruf-huruf yang di tenggorokan itu Hmm. yang apa? Hamzah, ha, Benar. kemudian Heeh. ain, ha, ghof sama kho. Heeh. Itu tapi kho masuk. Nah, iya kan? Ada kho, ada ha. Ada kho, ada ha, ada ha. Mi. Iya kan? Ya, beliau nge-freeze sudah. Tenggorokan Oh ya, iya. Ustazah ya. Oh, yang itu aja apa yang berhubungan dengan pita suara itu yang bergetar itu apakah hanya yang huruf-huruf yang tenggorokan itu aja, Ustazah? Kecuali yang itu ya, yang tengah sama ini kan karena ada ha dan kho. Berarti Umi kalau keputus yang tadi. Umi keputus tadi. oh iya ini sinyalnya memang saya lagi di atas saja jadi agak Jadi yang tadi ya, maksudnya yang nafasnya mengalir tadi, itu kenapa nggak apa pita suaranya nggak bergetar? Ya karena nafasnya mengalir Umi. Huruf-hurufnya apa saja? Yaitu tadi fahattahu syakhsun sakat. Huruf selain itu ya karena suara yang mengalir maka bergetar pasti pita suaranya mau dia yang dari mana? tenggorokan atau enggak ya sebetulnya Hmm, ya. iya, jadi bukan berdasarkan makronya. Ya, itu tadi berdasarkannya karena nafas Sifat. yang mengalir, ya pita suara pasti tidak bergetar gitu. Ya, baik-baik. Tadi Umi huruf apa ya? Buta ya? Ya, Iya, saya sudah ya. lupa. Iya. Coba contohkan yang apa tuh tadi? Jahar. Nah, coba. Coba pilih kalau jahar banyak kan? Pilih. Halo Ustazah, Ya, boleh. apa ya? Jim. Ets, ets, bukan Ustazah. Gimana? Jim. Oke, yang lain karena itu dia nanti ada yang lain suaranya. Apa ya? Ain. Gimana Ain? Gitu. Ya bergetar nggak kita salamit? Getar Ustazah. Iya, lanjut. Anjani Ustazah. Qaf kali ya. Qaf. Ok. Bergetar Zah. Gimana? Oke, Ok. Mantul juga nggak Zah? iya, tapi nanti itu ada yang lain soalnya sifatnya yang ini dulu yang lain coba. Ok. Gitu Zah. Coba huruf yang lain tambah lagi. Huruf apa ya Zah? Mim kali Zah. Mim. Mim gimana Zah? Gimana Zah? Disukunnya. Ada nggak? Ada nggak? Iya getar Zah. Lanjut. Setelahnya banyak sekali. Yang nggak ada getarnya, Zai coba Ustaz. Ada nggak? Nggak ada. Orang di depan Ustaz. Nggak ada apanya. Nggak ada getarannya di sini kan. Di mana nggak ada getarannya tuh? Berarti salah. Itu ini tuh sekarang tuh kebalikannya. Iya. Oh, nyari getaran sekarang. Aduh, getaran dalam dada. Roh atuh Ustazah. Iya. Tapi Zai juga benar karena Zai kan memang iya. Yang tadi itu betul. Tapi kok nggak nyampe Ustazah? Apanya nggak nyampe? Getarannya. Cuma di Coba. depan aja. Coba sih.
Ya. Enggak. Masa iya? Nah, terus gimana? Ya makanya nggak jadi zai tadi kata aku tuh. Ro aja ro. Yang lain Makanya gimana coba Zai kalau Bunda nggak nyampe katanya. Bisa keluar itu suaranya pasti bergetar. Coba Bunda ganti dengan nafas yang mengalir. Nggak bakal ada dia. Suaranya jadi sin. Coba. iya kalau keras sih. Tapi kalau pelan enggak. Itu kan getaran peta suaranya. Tuh. Oh. Ya hati-hati ya, lari lagi dia ke ini. Terlalu banyak hamsnya. Malah jadi Oh. ya. Oh bisa jadi tercampur nafas gitu Ustazah. Ya, jadi nafkh tadi yang terlalu banyak dia jadinya hams. Jadi Jangan sofir pada zai juga tidak boleh berlebihan gitu Ustazah. kenapa? Ya desis kan. Tapi desisnya Zai itu kalau kata para ulama seperti suaranya lebah. Iya. Gimana? Kuat dia memang. Kenapa kalau pas materi ini loading Ustazah? Enggak Sabi. Lanjut ya. Ya, lanjut. Huruf zal. Ya. Ya, gimana? Eh, Ya, lanjut. Kerasa nggak Om pas baca z? iya sudah. Ada sini Ya. bergetar. Ya. Kalau misalkan nggak digetarin pita suaranya, coba jadinya apa? Za. Seperti huruf ini. Seperti huruf sa. Iya. Jadi bunyinya nih kayak gitu ya kalau tidak digetarkan pita suaranya yang kuat. Gitu ya. Jadi gitu kalau banyak kezal yang membacanya itu ketukar sama sa. Karena itu dia tidak menggetarkan pita suaranya gitu. Jadi suaranya Betul. keluar. Ya. Logikanya kayak gitu. Betul saja. Iya, pokoknya fokusnya ke situ aja. Getar pita suara, tidak getar pita suara. Dah. Ingat huruf-huruf yang nggak getar. Cuman 10 kan, sisanya getarin gitu. Jadi mudah-mudahan ya karena itu ya nggak ketukar gitu. Oke, Nah, saja. lanjut. Huruf Ro, Ustazah. Ya, Ro. ya kerasa nggak di pita suaranya getarannya? Terasa Ustazah. Sudah? Ro. Semuanya sudah? Sudah selesai ya? Baik, alhamdulillah. Iya, iya. Baik, silakan. Tafadhol. Sampai di sini ada yang ditanyain nggak? Biar siapa masih bingung? Berarti Yang dia susah tadi ya Ustazah, yang susah yang kho. Ya, nanti dilatih ya. Nah, gitu cara melatihnya. Pas ketika dia kondisinya sukun tuh, suaranya pasti nggak bergetar. Nggak bergetar pita suaranya. Ya, karena nafas yang mengalir. Jadi lembutin membaca kho-nya. Ustazah. Ya. Jadi kalau kita tahu kapan bergetar atau tidaknya itu akan mendiagnosa kita bener nggak nih keluar nafas apa enggak gitu. Gitu kan Ustaz? Jadi ada tuh yang misalkan huruf zal ya. Kan ketika kita membacanya itu misalnya gitu ya. Ada nggak kira-kira nafas yang ngalir? Ada nggak kira-kira? Kalau aja enggak ditahan. Tapi kalau ada. Nah, jadi makanya itu
fokusnya jangan di nafas yang ngalir apa enggaknya itu. Makanya banyak orang yang keliru itu, kok aku baca zal itu masih keluar nafasnya ya, gitu. Jadi jangan fokus ke situnya, fokusnya getar nggak pita suaranya. Jadi kalau udah bergetar pita suaranya ya udah selesai gitu. Jadi yang ngalir itu bukan nafasnya, tapi apa tadi bahasanya tadi? Percikan. Iya, Nafas. nafas. Nah, Nafas. itu. Nafas. Iya, jadi kita itu bisa lebih mudah gitu mempraktekannya, nggak pusing. Jadi baca tuh nggak ba, zi, wu gitu. Bener-bener pengen supaya nafas itu nggak mengalir gitu. Padahal fokusnya ke situ tadi, ke getaran pita suaranya ada apa enggak gitu. Insya Gitu Allah gimana? Ustazah belajar lagi. Iya. Jazakallah khairan Ustazah. Lebih mudah sebetulnya. Prakteknya lebih mudah gitu. Ya, ketika kita mengajar juga, nanti kalau Mahati menyampaikan kepada thalibahnya juga seperti itu. Fokusnya di getarannya, ya. Atau yang jahar getar pita suaranya, tandanya kalau hams itu tidak bergetar pita suara. Gitu ya. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, kita tadrib ya. Apa ini waktunya? Lanjut ya. Surah apa kita ya? Al-Haqqah Ustazah dari 41. Ya. 41. Iya. Bentar ya. Mantap ya. Aku ya Allah. Berapa? 41? Nah, 41. Baik, kita coba 2 ayat ya. Abdal? Pertama, Tahu dulu Ustazah. gimana? Iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini hamzahnya jangan dipanjangkan. Auka. Langsung. Hamzah ke ain. Oh ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Langsung bacanya. Wa ma huwa biqauli sya'irin. Salah Ustazah. Syairing gitu ya Ustazah. Ya. Wa ma huwa. Wa ma huwa biqauli sya'irin. Kok gimana Ya. sih Ustazah? Wa ma huwa biqauli syair. Sampai situ aja. Oh, sudah aja. Wa ma huwa biqauli syair. Nah, tipis atau tebal? Syair. 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 Tidak panjang ainnya. Syair. 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 Hah? Syair. Ya, jangan air. Air langsung, Mek. Ir. Langsung. Air. Syair. Oke, Ustazah udah dapat. Wa ma huwa biqauli syair. Qalilam ma tu'minun.
Wala biqauli Wala biqauli kahin. Wala. wala biqauli kahin. Hin. Jangan nih. Oh iya. Kahin. Wala biqauli kahin. Hin. Itu Masih suara A. hin ya? Hin. Umi jangan dihentak bacanya. Oh iya. Kahin. Biasa Oh, aja. jangan dihentak. Kahin. Wala biqauli kahin. Gitu. Qalilam ma tadhakkarun. Ya, ahsanti barakallahu fiki. Fatahallahu alaiki. Lafik barakallah Ustazah. Jazakillah khair. Jazakallahu khairan. Setelahnya. Lanjutkan Ustazah, mohon bimbingannya Ustazah. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma huwa biqauli sya'ir. Qalilam ma tu'minun. Qalilah. Qalilam. Qalilam ma tu'minun. Ya. Wala biqauli kahin. Qalilam ma tadhakkarun. Ya, ahsanti barakallahu fiki. Fatahallahu alaiki. Fatahallahu alaiki. Amin ya Allah. Jazakillah khair kasiran Ustazah. Selanjutnya Tafadhali. saya Ustazah, mohon bimbingannya Ustazah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma huwa biqauli sya'ir. Qalilam ma tu'minun. Wala biqauli kahin. Qalilam ma tadhakkarun. Betul. Ahsanti barakallahu fiki. Fatahallahu alaiki. Fatahallahu alaiki. Jazakallah khair Ustazah. Khairan. Setelahnya. Bimbingannya Ustazah. Tafadhali ya Umi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma huwa biqauli sya'ir. Biqauli. Oh. Tapi jelas Qauli. jangan ditenggorokan Umi. Ko. Iya. Wa ma huwa biqauli sya'ir. Qalilam ma tu'minun. Wala biqauli kahin. Qalilam ma tadhakkarun. Qaf itu dia isti'la tapi infitah Umi. Qaf. Tapi infitah. Oh, dibacanya oh. Qalilah. Qalilam wala biqauli kahin. Qalilam ma tadhakkarun. Iya gitu ya. Insyaallah barakallahu fiki. Fatahallahu alaiki. Fatahallahu alaiki. Jazakallah Ustazah. Khairan. Setelahnya. Lanjutkan Ustazah. Tafadhali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma huwa biqauli sya'ir. Ain ra tipis. Sya'ir. Tipis ra-nya.
Masih PR itu. Syair. Ir. Ya, lidahnya jangan ditegangkan, jangan ditekuk, lebarin aja. Syair. Ir. Air. Syair. Ir. Ya, Ir. angkat. Air. 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 Ir. Ir. Itu tebal. Duh, Oke, masih tekan. bingung lah nipis ini apa. Gara Tekanannya suruh kurang. tebal malah tipis ya apa. Syair. Syair. Iya, tekanannya Ir. dikurang. Syair. Syair. Ya, jadi Masih ada. iya. Coba bir, Bir. Bir. bir, Bir. bir, bir, tebel itu. Bir. 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 Coba tahan ya, tahan masih kondisi yang normal mulutnya. Bir, Bir. ya. Coba hamparkan lidahnya. Bir, Bir. Naik gitu. Bir. Gimana itu? Astagfirullah. Bir. Nah, Bir. coba yang dia kasrah apa ya? Samir. Samir. Ir. Iya, tebal itu Ir. bener. Samir. Iya, itu tebal ya. Jadi dilatih, tipiskan. Ri, coba. Gimana dah? Ri, coba ri. 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 Ya. Ri. Lagi. Ri. Iri. Irri. Ir. Irri. Astagfirullah ya Allah tebal. Iri. Irri. Irri. Iya, itu tebal ya. Susah Biasanya nih ini gini ada. Astagfirullah. biasanya berlatih yang untuk tebal ya ronya. Ini berlatih untuk nimpisin ronya ya. Ir. Irri. Irri. Masih tebal ya. Iya, Berasa masih gak tebal tapi saya susah buat tipis ini apaan. Ri. tebal. Ri. Ri. Belum aja. Syair. Syair. Ya. Nah, itu dapat. Jadi tekanannya kurangin ya. Jangan terlalu tekan. Ujung lidahnya jangan ditekan kuat gitu maksudnya. Ir. Ir. Wa ma huwa biqauli syair. Heeh. Qalilam ma tu'minun. Ya. Wala biqauli kahin. Lazah. Lanjut. Qalilam ma tadhakkarun. Ya, ahsan barakallahu fiki, fatahullah alaik. Insyaallah dilatih lagi. Mohon doanya Ustazah. Jazakillah khairan. Jazakallah khairan. Setelahnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Billahnya turunin, Bun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lanjut Ustazah. Ustazah. Lanjut. Suaranya akan kedengeran ya. Lanjut, Bun. Biar kedengaran. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung baca juga boleh. Wa ma huwa biqauli syair. Air itu kepanjangan ainnya. Langsung syair. Wa ma huwa biqauli syair. Biqauli syair. 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 Mm-mm. Wa ma huwa biqauli syair. Qalilam ma tu'minun. Wala biqauli kahin. Qalilam ma tadhakkarun.
tazakkarun. Tazakka. Tazakka. Za. Qalil. Jangan miring Ka. suara zanya. Ka. Tazak. Za. Taza. Tazakka. Mm-mm. Qalilam ma tazakkarun. Ahsanti, barakallahu fiki, fatahallahu alaiki, futuhal arifin. Ustazah tadi yang miringnya apa? Tak, zal apa kaf? Yang zalnya. Tazi. Zal. Tazi. Zal. Oh, tamam Ustazah. Jazakillahu khairan Ustazah. Kira. Selanjutnya saya Ustaz. Apa ya, Umi? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma huwa biqauli syair. Qalilam ma tu'minun. Wala biqauli kahin. Qaulika. Lika. Jangan nempel. Wala biqauli kahin. Qau. Qauli. Iya. Qauli. Wala biqauli kahin. Lihatkan lagi kofnya, Umi. Biqauli. Biqauli. Ya, gitu. Wala biqauli kahin. Lika, coba. Lika. Pindahan lam ke kafnya. Lika, coba. Lika. Hati-hati lika gitu ya. Lika. Pisah dia. Lika. Bagus. Kita coba. Wala biqauli kahin. Qalilam ma tadhakkarun. Nanti barakallahu fiki. Fatahallahu alaiki futuhal arifin. Alhamdulillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kuatkan lagi. Minasyaiton. Bibir jangan ikut dua-duanya. Langsung dibuka aja. Minasyaitoni. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma huwa biqauli syair. 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 Wa ma huwa biqauli syair. Qalilam ma tu'minun. Kan lagi hamzanya. Qalilam ma tu'minun. Lanjut. Wala biqauli kahin. 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 Ya. Sempurnakan. Kahin. Wala biqauli kahin. Kahin. Hin. Nah, jangan terlalu hentak. Kahin. Kahin. Nah, gitu. Kahin. Wala biqauli kahin. Gitu. Qalilam ma tazakkarun. Ya, ahsan barakallahu fiki, fatahallahu alaiki. Jazakallahu khairan Ustazah. Khairah. Tanya? Khalas Ustazah. Khalas? Khalas Ustazah. Alhamdulillah. Berarti pekan depan menghafalnya yang mana? 2 bait Ustazah. Satu haya. Sampai mahmuswa aja. Hasahu syakhsum sakat. Gitu ya.
Itu segitu hitungannya 3 bait atau 1,5? 1,5 itu jatuhnya. 1,5. Kalau 1 bait kurang ya. Biar ngambil ini nanti kalau udah semuanya baru kita sesuaikan gitu ya. Dikit-dikit dulu. Berarti sampai mahmusuha fa'asahu syakhsun sakat. Ya kalau bait 2 bait sampai syadiduha lafzu tadi doqotim bakat. Kalau mau juga sekalian nggak apa-apa. Sampai mamusuh aja Ustazah. Satu aja Ya. Ustazah. Itu juga. Insyaallah mudah ya. Iya, satu dulu. Boleh sampai situ aja. Nggak apa sampai apa yang kita bahas tadi ya. Insyaallah. Kita lanjut lagi. Insyaallah semoga Allah mudahkan ya umati. Jazakumullah khairan. Kehadirannya semoga Allah pahamkan ya. Baik. Ana mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Ana kembalikannya ke Ukhti Anjani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakillah khairan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jazakillah khairan kepada Ustazah Alisa yang sudah meluangkan waktu dan memberikan ilmunya pada malam hari ini. Semoga menjadi amal jariah untuk Ustazah. Allah ganti dengan limpahan rezeki, limpahan rahmat, dan kasih sayangnya untuk Ustazah dan keluarga insyaAllah. Barakallahu fikunna untuk Ustazah dan keluarga insyaAllah. Jazakumullah khairan umat yang sudah hadir. Semoga Allah mudahkan lisan-lisan kita, mudahkan kita untuk terus menghafal dan mengamalkannya kembali insyaAllah. Barakallahu fikunna. Marilah kita tutup halaqah pada malam hari ini dan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Is there anything? Assalamualaikum. Waalaikumsalam.